Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pernyataan forum yang dibacakan dalam acara silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2025 memuat 8 poin tuntutan. Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional. Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama dan tokoh besar tanah air turut menandatangani dan mengetahuinya. Lantas, siapa saja mereka? Langsung saja simak ulasan berikut ini. 1. Mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI itu turut mengetahui Tri Sutrisno. Ia merupakan mantan Wakil Presiden sekaligus ex-Panglima TNI. Dilansir Pusat Penerangan TNI, Jenderal Tri Sutrisno mengawali karir militernya ketika ia diterima menjadi Taruna Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK. Pak Tri berkesempatan turut dalam perang melawan pemberontak PRRI pada tahun 1957. Beliau juga terlibat dalam Operasi 17 Agustus, Operasi Trikora, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Operasi Seroja, dan pemberontakan di Aceh. Pada tahun 1974, Pak Tri Sutrisno terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Mulai saat inilah karir militernya semakin cemerlang. Pada tahun 1978, beliau diangkat ke posisi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian dirinya menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya. Tak lama menjabat sebagai Wakasat pada bulan Juni tahun 1986 atau 10 bulan sejak diangkat menjadi Wakasat, ia pun kemudian diangkat menjadi Kasat, menggantikan Jenderal TNI Rudini. Selama menjadi Kasat yang hanya sekitar 1,5 tahun, karena pada awal tahun 1988 dirinya dipromosikan menjadi Pangap menggantikan Jenderal TNI LB Murdani. Jenderal TNI Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. 2. Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi lahir pada tanggal 26 Juli 1947, adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dirinya menjabat pada periode 23 Oktober 2019 hingga digantikan oleh Yakut Kholil Qomas pada tanggal 23 Desember 2020. Pak Fahrul merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang menetapkan surat pemecatan Pak Prabowo dari TNI tertanggal 21 Agustus 1998. Jabatannya di kemiliteran antara lain pernah jadi Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi Kasat, Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana, dan Gubernur Akademi Militer tahun 1996 hingga tahun 1997. Juga sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI tahun 1997 hingga tahun 1998, Kepala Staf Umum ABRI tahun 1998 hingga 1999, Sekjen Departemen Pertahanan tahun 1999, serta Wakil Panglima TNI tahun 1999 hingga 2000. 3. Mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto lahir pada tanggal 14 November tahun 1948
yang merupakan tokoh militer Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat periode 1999 hingga tahun 2000. Beliau juga pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Riwayat jabatan menterengnya antara lain Dan Yonif 202 Taji Malela tahun 1983 hingga 1984, dan Yonif 323 Buaya Putih tahun 1984 hingga tahun 1986, dan Pabandia Latsops Kostra tahun 1986, lalu De Olahyuda Kolat Gap Abri tahun 1986 hingga 1988, sebelum dirotasi jadi Wasops Kasdiviv 2 Kostrat tahun 1988 dan Wasops Kasdiviv 1 Kostrat tahun 1988 hingga tahun 1989. Beliau juga pernah jadi Kasbrigiv 13 Galuh tahun 1989 hingga tahun 1994 dan Asos Polkasdam Jaya tahun 1994 hingga 1995. Beliau kemudian diamanahi jabatan sebagai Dirce Bia tahun 1995 hingga tahun 1996, Asrena Kasat tahun 1996 hingga tahun 1998, dan Pangdam 4 Diponegoro tahun 1998 hingga tahun 1999. Sempat menjadi Kabais TNI 1999. Beliau lalu ditunjuk sebagai Kasat hingga tahun 2000. 4 mantan Kasal Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto. Slamet Subijanto lahir pada 4 Juni 1951. Beliau adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Beliau lulus dari pendidikan militer Akabri Laut pada tahun 1973, lalu menempuh pendidikan Alut Baru atau Opschool Belanda pada tahun 1980, Operational Art Yugoslavia pada tahun 1990, dan KRA 33 Lemhanas tahun 2000 hingga 2001. Pak Slamet pernah ditugaskan di 8 Kasinavi KRI Tamrin tahun 1974, Kadep Navop KRI Rakata tahun 1980, Kasiling Ditdik Seskol tahun 1991, Wasrenum TNI pada tahun 2000. Adapun jabatan terakhirnya sebelum menjabat sebagai Kasal adalah sebagai Wagub Lemhanas tahun 2003. 5. Mantan Kasomar Sekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Pak Hanafi Asnan lahir pada tanggal 7 November 1945. Beliau adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Indonesia periode 1998 hingga tahun 2002. Beliau memulai karirnya setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 1969. Riwayat pendidikan militernya diawali ketika ikut sekolah penerbang dan lulus pada tahun 1967, yang dilanjutkan sekolah instruktur penerbang atau SIP di Wing Pendidikan Terbang Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tahun yang sama.